Living in Jesus style. Ada prinsip di kepemimpinan dalam Christianity yang disebut inversion principle. Jadi tentang prinsip yang bertentangan gitu ya, atau bertentangan maksudnya dalam prinsip yang ada di dunia ini. Yang dimaksud adalah kerajaan Tuhan kembalikan dengan prinsip dunia. Kerajaan Tuhan berbeda dengan kerajaan di dunia. Kalau di dunia, kalau di kerajaan Tuhan, kalau kamu mau jadi yang paling besar, kamu harus jadi pelayan yang lain. Oke? Kalau kamu mau jadi yang pertama, kamu harus jadi yang terakhir. Kalau kamu mau meninggikan diri, kamu akan di humble. Kalau kamu menjadi kaya, kamu Yesus yang kaya raya dijadikan poor. Ada inversion principle. Kita mau baca ayatnya ya sebelum kita mulai. Matius 20 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan yang 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Mari kita sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita mau agar firman ini bukan hanya dikatakan olehku, tapi juga didengar hanya oleh manusia, tapi akan jadi benih yang subur. Oke, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Bapak, kami mau berdoa untuk masih dalam topik Living Inside Out. Hari ini kami mau belajar dari Engkau ya Tuhan, dari apa yang ditulis di Alkitab tentang bagaimana Engkau leading kehidupan orang-orang banyak. Biarlah ya Tuhan, dari Matius 20 ini kami bisa belajar sesuatu yang baru dan kami pulang tidak sama lagi. Biarlah Bapak, Engkau memberikan perspektif yang tepat pada saat kami mendengarnya dan membayangkannya, sehingga firman ini sungguh-sungguh buat kami dan mengubahkan hidup kami. Tolong yang apa yang aku akan sampaikan agar jadi berkat juga, bukan hanya manusia bisa menyiapkan dengan kemampuan yang terbatas, tapi Engkau akan membuat perubahan dan membuat kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Jadi kita tidak promote diri kita sendiri untuk ambil posisi sebagai pemimpin. Kita tidak promote diri kita sendiri untuk ambil posisi sebagai pemimpin. Gak ada yang di sini, aku mau jadi pemimpin. Sorry dulu, kasih lihat dulu your result, kasih lihat dulu hatimu, kasih lihat dulu bagaimana you dealing with people. Oke? Dan kita jalan dalam iman dan percaya kepadanya. Kita mau jalan dalam iman dan percaya kepadanya Tuhan. Jadi unsur yang paling terutama dan terbesar dan kanan kiri Yesus menjadi buruan atau menjadi goal para murid-murid Yesus. Semua tahu ya bahwa urusan yang menjadi terutama, urusan yang menjadi terbesar, urusan yang menjadi duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus menjadi buruan atau menjadi target atau menjadi goal para murid-murid Yesus. Jadi saat Yesus mulai perjalanan masuk ke dalam Yerusalem untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya dia disalib, karena Yesus akan disalib di sana, dia masuk Yerusalem. Murid-muridnya yang pertama mulai udah dari Galilea, udah mulai diskusi tentang siapa yang paling besar. Oke, lalu kita lihat lagi ibu Yakobus dan ibu Yohanes yang tadi ayat kita baca meminta posisi yang penting atau posisi yang influential, posisi yang spesial pada saat nanti Tuhan memerintah. Dikatakan apa? Ditaruh di kanan dan di kirinya Yesus sebagai pemimpin yang besar. Lalu dicatat juga percakapan pada saat perjamuan malam. Oke, tadi udah dari Galilea
udah ada triumph yang pada saat Yesus masuk dapat dielu-elukan. Lalu pada saat itu juga ada ibunya Yakobus dan Yohanes yang nyamperin minta posisi atau minta melobi posisi. Lalu pada saat perjamuan malam lagi disebut lagi bahwa mereka meminta posisi yang sebagai pemimpin yang besar lagi. Lalu sampai juga di Matius, Lukas, Markus mencatat mereka meminta posisi yang besar, posisi yang tinggi, yang terhormat. Tetapi hanya di Yohanes diceritakan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa ada pembasuhan kaki. Semua tahu pembasuhan kaki hanya dicatat di kitab Yohanes, Yohanes 13. Dan pada saat kalau mau leading dan juga ada kamu harus melayani. Murid-murid punya arguments dengan urusan kompetisi, ya. Murid-murid punya arguments yang besar tentang kompetisi atau bahasa Inggrisnya rivalry. Tapi didiamkan oleh kerendahan hati Yesus, direndahkan oleh kerendahan hati Yesus. Saya kalau seandainya menjadi Yesus saat itu, orang-orang di sekitar dia pada meminta posisi yang atau tempat yang terhormat, saya mungkin akan respons tidak seperti dia. Tapi Yesus adalah orang yang Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dan menariknya bukan Yesus malah rebuke atau menegur keras ini para murid, tapi justru dia redirected. Dia punya atau mengarahkan mereka pada hal yang tepat, yaitu untuk buka matanya, untuk pikiran mereka bahwa apakah yang penting menjadi terbesar ini. Oke? Dan kita mau lihat hari ini cuma 4 poin yang kita mau lihat. Apakah 4 hal yang Yesus ajarkan tentang memimpin? Semua saja teman-teman. Karena kita mau what would Jesus do, ya nggak sih? Kalau bukan what Denny do, what someone else do, tapi what would Jesus do? Setuju? Setuju. Oke, karena kita diminta untuk meniru Yesus. Kita diminta untuk melihat kehidupan Yesus. Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa melihat pikiran? Bagaimana kita melihat perasaan? Tentu dengan keseharian kita, bagaimana kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, dan kita bisa mengcopy atau meniru apa yang Kristus Yesus lakukan. Oke, yang pertama yang Yesus lakukan, satu hal yang saya rasa yang paling penting, bukan salah satu yang paling penting, adalah jangan ambil the best place, selalu rendah hati. Yesus datang ke salah satu, di cerita tadi, Yesus datang ke salah satu rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Dia diundang makan malam, dan begitu mereka masuk dalam ruangan tersebut, Yesus melihat, mengamati dikatakan bahwa setiap tamu-tamu tersebut berusaha untuk mendapatkan tempat yang istimewa. Dia mau cari tempat yang paling istimewa di tempat itu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu ada kalau kita diundang makan, ada tempat yang spesial. Kalau saya harus ngadep kemana gitu ya, itu meja makan saya bulat. Jadi mau di mana pun juga kira-kira sama, nggak ada namanya ujung meja, nggak ada, meja saya bulat. Tapi di sini ada tempat yang istimewa, ada tempat yang biasa-biasa. Minggu lalu kita ada awal minggu ini ada Sofia ada pentas di
di kelas balet dia. Lalu dari sekian banyak bangku ada yang bangku spesial, ada bangku yang kurang spesial, atau bangku yang mesti bawa sendiri gitu ya, karena bangkunya di belakang mesti susun sendiri gitu ya. Dan bangku yang spesial adalah bangku yang hanya untuk orang-orang yang spesial. Kalau di Indonesia ada bukan cuma spesial, orang bilang VIP. Lalu ada lagi apa? Bangku VVIP. Apa saya juga nggak tahu. B-nya apa tuh ya? Very very important person gitu ya. Dan bangku yang spesial banget. Dan Yesus melihat mereka tuh berebutan untuk dapat tempat yang terbaik. Oke, jadi saya nggak salahkan sih kalau mereka cari tempat yang baik ya. Karena kalau kita pernah ke konser teman-teman, kalau ke konser selalu mau cari yang paling baik karena udah bayar, ya kan? Udah bayar mau dapat yang terbaik. Tapi dalam hal ini mereka berebutan untuk dapat tempat yang terbaik. Lalu yang menariknya Yesus mengajarkan mereka di Lukas 14 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Oke? Dan supaya orang itu yang mengundang kau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Oi, minggir, bukan bangku lo." Ya, sehingga kita jadi malu dan harus pergi di tempat yang lebih paling belakang atau paling rendah. Tapi saya ngeliat di sini sih teman-teman kayaknya sangat humble ini ya. Gak ada yang mau duduk di depan apa ya? Halo? Mungkin karena lagi pada pergi, jadinya ini kayaknya saya udah tahu nih, ini bangkunya Joe, ini bangkunya Arde di situ, Jesse di sebelah sana. Oke, ini semua udah pada comfortable sama bangkunya masing-masing. Oke, dan sampai mana? Oh iya, harus pergi ke itu tempat yang paling rendah. Oke, jadi jangan sampai ambil paling depan atau ambil tempat yang paling spesial, sehingga nanti kamu terus pindah dan engkau jadi malu pada saat disuruh duduk tempat yang lebih rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, silakan maju ke depan, dan kamu bisa duduk di tempat yang paling terhormat. Tapi di sini depan bukan berarti paling terhormat ya. Ntar semua pada takut gitu. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dan yang 11, sebab barang siapa meninggikan diri, dengan sama-sama, barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke? Setuju teman-teman? Jadi ingatkan bahwa tinggikan diri akan direndahkan. Dan yang merendahkan diri, kamu akan ditinggikan. Menurut Anda mana tempat yang paling aman? Tempat ke bawah atau tempat tinggi? Bawah. Tempat paling bawah ya. Halo. Karena ada quote yang bilang, a man on his face down on the ground, there is no risk for them to fall. Benar? Man on his face, no chance for him to fall. Betul? Man yang udah sangat humble, yang udah sangat rendah, tidak mungkin dia akan jatuh dari tempatnya. Setuju teman-teman? Jadi jauh lebih baik direndahkan manusia. Saya ulang ya, jauh lebih baik direndahkan manusia daripada direndahkan Tuhan. Jauh lebih baik dianggap sepele sama manusia. Jauh lebih baik dianggap terserah orang mau bilang apa. Tapi jangan sampai dianggap rendah oleh Tuhan. Karena pada saat kita rendahkan manusia, masih ada Tuhan yang bisa mengangkat kita. Kalau kita direndahkan Tuhan, siapa yang bisa mengangkat kita? Halo? Ada amin teman-teman? Kalau kita direndahkan Tuhan, tidak ada orang satupun yang bisa bantu kita. Stay rendah hati. Stay rendah hati. Sebagai leader, tetap jaga kerendahan hati. Tidak perlu namanya self promotion. Tidak perlu mengatakan I deserve ini, I deserve itu, I deserve dua kopi
2 kopi mochaccino ya, karena aku leaders, oke? Aku, halo, nggak perlu kan? Aku deserve untuk dapat kehormatan, untuk disebut namanya setiap kali hari Minggu, no. Untuk melakukan sesuatu, udah melakukan hal yang besar, sudah lakukan ini dan itu, harus diterima acknowledgement, pengakuan orang-orang. No, stay humble, oke? Stay rendah hati. Jangan ambil the best place, don't ambil the best seat in the house. Oke, yang pertama, kita lihat sungguh-sungguh bagaimana Yesus menjalankan itu. Dia mengajarkan buat kita, when you lead, stay humble, stay low. Yang kedua, memimpin bukan menguasai. Memimpin bukan menguasai. Di Raja-Raja dikatakan ya, di Lukas 22-25, Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, Lord over them, dikatakan ya, memerintah rakyat mereka. Kalau baca kitabnya bahasa Inggris, dikatakan Lord over them. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut benefactors, pelindung-pelindung. Di bahasa Inggris saya tulis di sini juga nih, ini dari NIV kalau nggak salah, NLT. Jesus told them, in this world, the kings and the great men lord it over their people, yet they are called friends of the people. Raja-raja memerintah dengan berkuasa pada rakyat mereka, dan dia menjadi majikan yang melakukan seakan-akan yang lain adalah budak-budaknya, atau the slaves, atau apa tadi kita di sebelum ibadah mulai the servants tadi ya. Kita ada encouragement dari Fanny bahwa zaman dulu tuh the servants, ada raja-raja memerintah, jadi orang-orang tersebut punya dia. Orang-orang tersebut yang dibawa, yang dilayani punya gua, dan tapi dia jadikan di take advantage terus, dan tapi mereka pada membagikan jadi kalau raja-raja itu pergi berperang, mereka menang dan dapat daerah dan hasil kekayaannya, akhirnya rakyat raja tersebut memberi sebagian dari itu, dan kesannya menjadi memberi pertolongan kepada mereka, menjadi benefactors. Pada sesungguhnya raja tersebut memberi bagian mereka yang sudah menolong raja itu bisa menjadi kaya. Ngerti nggak teman-teman? Dan Yesus dikatakan di ayat 26 bahwa kamu tidaklah boleh demikian. Oke, kita nggak boleh lord it over the people yang kita pimpin. Saya nggak catat di sana, cuma Anda bisa lihat di Lukas 22 ayat 26 dikatakan kamu tidak boleh lah demikian. Halo, ingat teman-teman, kamu tidak boleh lah demikian. Leaders kita sebenarnya untuk tambah nilai ke orang-orang, betul? Kita mau menambah value, bukan mau mengambil value dari mereka. Kita mau menambah nilai kepada mereka, equip orang-orang, dan dengan informasi yang tepat, sehingga orang-orang yang kita pimpin bisa mengambil keputusan yang benar. Setuju? Jadi sebagai leader, kita mau menambah value kepada orang-orang dan equip mereka dengan informasi yang sehingga mereka semua bisa membuat keputusan yang benar. Di saat di 1 Petrus 5 dikatakan demikian. Ini kalau Anda baca tanggung jawab seorang pastor atau pendeta. Oke, tapi kita adalah imamat rajani semua di sini, setuju? Dan semua punya ada kesempatannya masing-masing, dan dikatakan demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri atau eagerly, benar-benar pengen, bukan mau cari keuntungan, tapi sungguh-sungguh mau mengabdikan diri,
buat orang lain. Dan dikatakan juga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, lagi-lagi sama Lord over them, yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Katakan sama-sama, teladan bagi kawanan domba itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadamu dengan sukacita, bukan mau cari untung, bukan mau hanya menjadi bos atau menjadi majikan, tapi menjadi teladan bagi kawanan domba. Jadi teladan sebenarnya simpel banget. Kita bukan mengajar dengan kata-kata, tapi kita mengajar dengan action, dengan tindakan. Sama juga dengan anak saya. Kalau suruh dia berdoa, tapi kita sendiri tidak berdoa, menurut Anda dia makan dulu atau enggak? Enggak lah. Papa aja habis kalau makan udah nggak sabar masuk mulut gitu ya. Apalagi kalau lagi lapar gitu ya. Kalau seandainya anak saya suruh kamu jangan main gadget terus, tapi setiap hari pegang gadget terus. Menurut Anda dia bakal ikut saya nggak? Nggak juga. Menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, juga sebagai pemimpin dalam keluarga, untuk apa yang kita katakan dan juga kita lakukan. Dan juga kawanan domba adalah sesuatu yang menarik juga. Tadi yang disebut kawanan domba. Kalau mungkin ada yang pernah ngomong, mungkin ada yang pernah dengar juga bahwa domba itu dia bergerak mengikuti gerombolannya, the herd dibilang. Jadi kalau gerombolannya nyebur jurang, dia loncat juga, teman-teman. Jadi kalau dia sangat ikut dia punya gerombolan, dan gerombolannya yang paling depan ikut gembalanya, sehingga kemana mereka pergi, gembala pergi. Kadang-kadang bukan hanya itu juga, dia mimpinnya juga dengan makanan. Hampir mirip kayak Sofia gitu ya. Jadi kalau suruh dia bergerak tinggal dilut pakai makanan gitu ya. Jadi dan kemana gembalanya pergi, dia akan pergi juga. Dan makanya pada saat kita menjadi teladan, kita punya tanggung jawab yang besar. Bukan cuma ngajar dengan kata-kata, tapi kita ngajar dengan tindakan, ngajar dengan action kita. Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan teman-teman, Tuhan yang punya posisi, yang punya influence, yang punya power, yang punya segalanya, yang menciptakan. Anda bisa bayangkan the great God yang kita sembah turun ke bumi. Harusnya dia berhak menjadi majikan, betul? Dia berhak menjadi bos, dia berhak menjadi Lord of everyone. Tapi justru dikatakan apa? Yang walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Lalu Tuhan yang punya segala-galanya, dia Tuhan Yesus memilih memimpin, bukan menguasai orang-orangnya. Okay? Itu salah satu poin kedua yang kita bisa belajar dari leadership Tuhan. Dia tidak menjadi bos atau buat orang-orang. Orang-orang terserah mau bikin apa, tapi dia mengatakan ini loh yang kamu boleh lakukan, ini yang kamu tidak boleh lakukan, dan aku melakukannya. Ya, ingat waktu yang dibilang tidak boleh mau jadi yang terbesar di Lukas, Markus, Matius. Akhirnya pas lagi sampai Yohanes, ada cerita yang tentang membasuh kaki. Begini loh contohnya, ya kan? Ini loh jadi contohnya. Jadi yang ketiga, yang tadi adalah satu hal yang kita mau pelajari,
bagaimana Tuhan leading dia punya people, dia punya disciples dalam menjadi pelayan. Satu hal yang menarik dan aku suka dengan Alkitab, tahu apa teman-teman? Terutama perjanjian baru ini menggambarkan gimana murid-murid Yesus itu seperti orang-orang normal, betul? Seperti orang-orang reguler seperti Anda dan saya, yang kita bisa relate sama-sama, benar? Yesus punya 2 saudara laki-laki yang dalam leadership timnya. Yang ada yang 3 orang terdekatnya siapa? Yakobus, Yohanes, sama Petrus. Oke, Yakobus, Yohanes, sama Petrus. Dan satu hari Yakobus dan Yohanes punya ibu datang untuk ngelobi, yang tadi cerita tadi, untuk ngelobi posisi anaknya agar ditaruh tempat yang istimewa. Oke, tentunya menimbulkan percecokan di antara para murid. Nah, dan yang saya senang juga murid-murid Yesus itu walaupun bersama-sama dengan Yesus dalam ministrinya, mereka masih nggak beda antara Anda dan saya. Sampai bayangkan kalau seandainya Yesus perginya cuma sama si Evelyn, sama si Joy, sama si Teddy terus gitu ya. Oke, tahu-taunya mereka nanyain terus, gue mau posisi yang paling tinggi dong, gue mau duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, kita murid-murid yang lain juga pasti akan bete ya sih. Halo, aku juga muridnya dia juga, aku juga berjalan sama dia. Kok cuman mereka yang menimbulkan permintaan yang sombong amat sih, tapi di Matius 20 ayat 26 dikatakan tadi yang kita baca, kalau mau jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Halo, menjadi pelayanmu. Biasanya kalau kita melihat orang besar, the great people adalah mereka yang punya otoritas, punya uang, yang punya kuasa, yang punya posisi atau jabatan. Tapi Yesus katakan di kerajaan Tuhan, yang sungguh-sungguh orang besar adalah yang melayani orang lain. Benar teman-teman? Yakobus 13 ayat 14 sampai 15 yang diceritakan bahwa Yesus membasuh kaki muridnya sudah dicatat tadi saya bilang di 3 buku yang lain. Tetapi yang kitab Yohanes menceritakan bagaimana terjadi pada saat perjamuan makan malam itu. Ia melepaskan jubah luarnya dan taruh handuk dan tuang air dan di baskom dan mulai mencuci murid-muridnya. Saya yakin dalam cerita ini dikatakan juga, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya yakin Tuhan nggak minta kita untuk membasuh kaki orang-orang. Oke, nggak ada mungkin setiap tahun sekali mungkin ada gereja yang buat hari ini adalah hari pembasuhan kaki nasional gitu ya. Enggak loh. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah bukan menyuruh kita membuat pembasuhan kaki seremoni, tapi layanilah orang yang satu dengan yang lain. Ini saat kita belajar menjadi pelayan antara satu dengan yang lain, sesuatu yang akan powerful akan terjadi karena kita menjadi satu level menuju kesempurnaan seperti dengan Yesus. Oke? Yang keempat, yang poin yang terakhir tentang pentingnya hari ini. Satu hal yang menarik dari leadershipnya Yesus adalah pentingnya hari ini. Kita bicara tentang prioritas hidup. Semua orang mau punya good day, betul? Halo? Semua orang mau punya good day? Halo? Ada yang mau punya a good day? Mau semua punya have a good day? Tapi seperti apa sih a good day? Seperti apa? Boleh tolong describe a good day seperti apa?
Ada lagi a good day, tapi contohnya uang nggak ada gimana dong? Tidur. Perut kosong? Tidur. Nggak usah tidur saya kalau perut kosong. Makanya how do you describe a good day? Mungkin kalau yang punya anak, anaknya tidur terus gitu ya. Ya, susu ngalir seperti apa? Anak-anak tanah perjanjian gitu ya. Land full of milk and honey gitu ya. How do you describe a good day? Dan tidak banyak orang yang tahu seperti apa a good day, sehingga kita ambil tindakan yang seadanya, sehingga kita wasted atau membuat hari itu berantakan, teman-teman. Dan akhirnya hari tersebut berlalu dengan sia-sia. Discernment on the Mount, yang pada saat khotbah Yesus di atas bukit di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini ayat yang gak asing lagi, dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu, ya kan? Tapi ada satu poin lagi khotbahnya Yesus di satu poin sesudah itu yang sangat strike me gitu ya, yang sangat mengingatkan saya bagaimana Yesus menjalani kehidupannya dalam kesehariannya. Dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Worry prioritas untuk hari ini. Dan satu lagi saya sempat baca juga yang ayat ke-34-nya di MSG, bukan yang ditaruh di makanan, tapi ya ini yang the message. Ini bukan Alkitab tapi satu buku ditulis ya. Tapi Anda boleh sering menolong juga kadang-kadang pada saat kita membacanya. Dia bilang, give your entire attention to what God is doing right now, right now, and don't get worked out about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Di passage yang ayat ini dikatakan, taruh perhatianmu pada yang Tuhan lakukan pada kamu hari ini. Today, right now. Fokus dan perhatikan hari ini, teman-teman. Fokus dan perhatikan hari ini. Karena hari ini matters. Benar? Hari ini sangat penting. Di Lukas 14 ayat 1 sampai 6 ada tadi cerita tentang saat Yesus sedang berada di salah satu rumah seorang pemimpin. Saat dia mengamati Yesus dengan sesama, tiba-tiba kalau Anda baca di Lukas 14 ayat 1 sampai 6, pada saat Yesus sedang berada di rumah salah satu seorang pemimpin Farisi, Yesus diamati dengan sesama. Mereka mau mengamati Yesus, mereka mau melihat apa yang Yesus lakukan pada hari Sabat itu. Tiba-tiba apa yang datang, teman-teman? Masih ingat? Orang datang dengan busung air. Saya juga nggak tahu busung air seperti apa, tapi intinya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Lalu Yesus membuat pertanyaan menjebak Tuhan, karena dia sering dijebakkan sama orang-orang Farisi. Hari itu dia yang giliran membuat pertanyaan menjebak. Dia bilang, kalau boleh nggak saya sembuhin orang yang sakit ini pada hari Sabat? Kalau ada buka sendiri Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Boleh nggak saya nyembuhin orang sakit ini pada hari Sabat? Dan jawaban Yesus di yang ilustrasinya yang saya bilang yang sangat luar biasa, dikatakan apa? Jadi kalau seandainya ternak kamu jatuh ke dalam parit, apakah kamu langsung buru-buru menolongnya? Nah, hari itu matters, betul? Nggak mungkin Yesus bilang hari ini hari Sabat, kamu tunggu besok. Aku tunggu besok baru aku sembuhin. Hari itu matters buat orang tersebut, betul? Karena orang tersebut mungkin tidak ada lagi, atau mungkin kehilangan nyawanya besok.
Hari itu sangat matters buat orang tersebut. Cerita Yesus, cerita Lot. Pasti yakin bahwa waktu hari ini adalah sangat penting. Benar? Pada cerita Lot. Kalau dia tetap, kita menulis dia tetap berlambat-lambat, apa yang terjadi teman-teman? Mungkin dia menjadi salah satu bagian dari orang yang meninggal atau mati pada saat Sodom Gomora dihancurkan. Halo? Today is sangat matters buat lo. Dan juga kalau kita tahu Daud sadar banget pentingnya hari ini. Dia katakan apa? Today is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dia nggak bilang tomorrow is the day that the Lord has made. No. Daud mengatakan today is the day the Lord has made. Dan bersukacita dan bersorak-sorai. Simon Petrus dan Andreas juga menyadari bahwa today is really important. Pada saat dia dikatakan, pada saat dia diajak oleh Yesus menjadi salah satu murid pertamanya, masih ingat? Marilah dan ikut aku. Mungkin dia bisa menjawab, tunggu Tuhan, aku masih ada banyak bisnis nih, masih banyak prioritas, aku masih banyak assignment, aku masih banyak kerjaan, aku masih banyak urusan rumah tangga. Next year Tuhan, aku ikut kamu. No, that day is matters untuk Simon Petrus dan Andreas untuk menjadi pengikut murid Yesus. Mungkin dia bisa pakai orang lain pada saat itu menjadi murid Yesus. Today do matters buat Simon Petrus dan Andreas. Kalau mau taat sama Tuhan, starts today. Starts today. Mungkin semua ada pernah dengar quote dari John Maxwell. Dia katakan, seringkali kita exaggerate what happened yesterday. Kita overestimate tomorrow, tapi kita underestimate today. Anggap tak teman-teman? Karena kita berlebih-lebihan melihat kemarin, tapi kita terlalu banyak fokus planning untuk masa depan, tapi kita anggap remeh hari ini. Kita anggap remeh hari ini. Rahasia sukses atau rahasia menjadi orang yang fruitful ditentukan pada kita punya daily agenda kita. Benar? Bagaimana kamu hidup? Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan kita reach in the future depends dengan your daily agenda. Betul? Ya, udah poin yang terakhir, coba mendengar baik-baik. Apa yang kita lakukan setiap hari cuma ada dua option, betul? Cuma dua options yang kita lakukan setiap hari. Yang kita lakukan daily, either making us atau breaking us. Benar nggak sih teman? Halo. Kalau setiap hari, saya ngalamin banget di tempat kerja. Dulu saya begitu dengan mudah, kalau ada problem saya hide dengan apa? Kebohongan, dengan ngibul. Ngibul after ngibul, bohong after bohong, apa yang terjadi? Akan aku mulai disaster. Halo? Kenapa disaster? Orang tak percaya lagi sama kita. Nama kita irrelevant lagi, nggak penting. Karena kita tahu begitu ngelihat Denny kalau lagi ada masalah, dia akan ngibul. Ini ngomong sebelum jauh dulu ya, sebelum bertobat. Makanya, dan apa yang kesuksesan kita akan determine dengan kita punya daily agenda. Hari ini Anda dihadapi dengan dua option. Hari ini kamu melakukan sesuatu yang making you atau breaking you. Nah teman-teman, Anda mau, saya coba punya 20 detik terbaik. Hari ini, keputusan hari ini, itu Anda punya pilihan. Making you or breaking you. Saat anak-anak mungkin saya lagi nganggur, ceritanya saya nggak khotbah, jadi saya nggak preparation. Anak-anak mau main sama saya.
Lalu saya bilang, I'm busy. Aku ada kegiatan nonton Netflix. Udah lama nih nggak nonton. Kemarin malam kesempatan juga nonton Netflix. I waste my time, betul? Halo? Teman, jangan, don't get me wrong, Netflix relaxing banget ya. Tapi ada saat momen diberi keputusan, you spend time with your family atau you spend time to satisfy yourself. Itu dua keputusan yang berbeda. Satu hari anak kita akan melihat, ini papa orangnya sibuk terus. Dia lebih fokus kepada TV-nya daripada main sama aku. Akhirnya hubungan akan menjadi agak renggang. Dan apalagi? Coba pikir teman-teman, hari ini apa yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan yang making you or breaking you. Mungkin dengan spend time datang ke gereja, spend time menolong teman kita, spend time berbicara dengan teman kita, spend time mendoakan teman kita, mungkin spend time dengan complaining, gossiping, ngancurin orang, dan lain-lain sebagainya. What making you and what is breaking you will determine your success in the future. Karena dikatakan oleh John Maxwell ya, the way you live today impacts your tomorrow. Makes sense. Benar teman-teman? Kalau kita kebiasaan tanam tabur sesuatu yang baik, you will reap something good. Saat kita tabur yang jelek, kita akan reap something yang tidak baik. Okay? Make sense tadi? Don't exaggerate your yesterday. Karena seringkali kita cuma benerin masa lalu, benar nggak? Tapi kita nggak fokus pada apa yang kita ada harapkan hari ini. Tadi kesaksian oleh Henry, okay? Dia melihat impossible untuk beli rumah, boro-boro beli rumah, dia at the end dikasih kesempatan untuk bangun rumah. Sekarang harga udah lumayan berabe, maksudnya lumayan tinggi gitu ya. What you can imagine gitu ya, karena dengan dia bilang tadi dengan gaji yang insignificant untuk boro-boro punya rumah. Tapi keputusan dia hari itu ya untuk bertindak pada hari itu, untuk kontak mortgage broker, untuk tetap punya faith, tetap tidak give up, tetap percaya bahwa Tuhan akan menjanjikan ya dan amin, dan janji-janji Tuhan dia pegang. Oke? Hari itu bukan takutin tentang apa yang hari besok. Fokus pada hari itu, lakukan hari itu. Jadi nggak cuma kita repairing atau preparing, tapi kita melakukan what is the task buat today. Oke, saya sudah selesai. Yang keempat, hanya cuma 4. Apa tadi? Tetap rendah hati. Bagaimana hal yang Yesus ajarkan. Kedua, jadi memimpin bukan menguasai. Ketiga, jadi pelayan. Keempat, lakukan pentingnya hari ini. Oke? Mari kita duduk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami banyak belajar. Kami yakin cara Engkau leading orang-orang, cara Engkau membuat keputusan, cara Engkau memberi impact buat orang-orang di dunia yang ada di dunia ini. Mungkin masih banyak lagi Bapak, tapi kami melihat 4 hal ini dan kami mau belajar, kami mau lakukan besok pada saat kami datang ke marketplace. Kami berdoa Bapak untuk kami Kau tambah-tambahkan influence dan ajar kami selalu juga menjadi hamba, selalu rendah hati, selalu menjadi pelayan, selalu dengar-dengaran. Ingat firman Tuhan hari ini bahwa untuk menjadi besar Engkau harus jadi pelayan. Berbeda dengan dunia ini ya Bapak, dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu sadar bahwa the greatness, the greater destiny start from today Bapak. Kami yakin destiny kami yang Kau tetapkan adalah besar ya Bapak, sesuatu yang luar biasa. Tapi it's all must start from today. Hari ini yang kami lakukan, agenda-agenda kami, apakah membangun seseorang atau menghancurkan seseorang. Ajar kami Bapak
yang dengan waktu yang terbatas ini, kami ada di dunia, kami bisa memberi influence dan dampak yang besar, Bapak, sehingga the future is greater with you. Terima kasih Bapak, in Jesus name, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, kami juga teringat ya Bapak. Kami benar yakin percaya bahwa Engkau Tuhan pemulihku ya Bapak. Dan saat ini kami teringat ya Tuhan, begitu banyak teman-teman kami yang sedang sakit pada hari ini. Yang juga bersyukur kami ada teman kami yang Evelyn dan Anna yang telah deliver the baby dengan sangat smooth ya Bapak. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, dan kami yakin ya Tuhan Kau berikan kepada mereka speedy recovery dan minggu depan bisa berkumpul bersama. Kami juga teringat untuk Indah yang sedang sakit pinggangnya ya Bapak. Kami yakin juga tidak ada sakit yang terlalu kecil, tidak ada sakit yang terlalu besar yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Dan karena saat ini kami ingat iman percaya kami, dia sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak juga untuk kesempatan untuk teman-teman kami yang bisa ke Palmerston North dan Wellington pada weekend ini. Kami berdoa juga untuk trip mereka kembali lusa, agar kembali dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan mereka dan juga trip mereka di Palmerston North menjadi sesuatu yang fruitful dan menjadi enjoyable ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami hari ini, dan kami percaya Bapak Kau bantu pimpin kami seharian kami. Sidang jemaat keluarga Allah, jika Engkau mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar, dan diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Happy Sunday all.
Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.